Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mas? Kok sudah ada yang dilamunin duluan? Oke, sekali lagi karena masih ada yang ngelamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama yang kami hormati terkhusus Ketua MWC NU Paga, kemudian juga Ketua PAC IPMUI PPNU Paga, dan juga seluruh senior-senior baik fatayat muslimat dan lain sebagainya yang sudah hadir. Dan tak kalah lebih kami banggakan dan kami sayangi adalah rekan-rekan kita IPMUI PPNU yang sedang mengikuti Makesta yang diselenggarakan pada siang menjelang sore ini. Oke. Sebelumnya tadi sudah kenal nama saya siapa? Belum. Oh belum. Oke. Perkenalkan, nama saya Azizah Zamzam, biasa dipanggil Zamzam, boleh juga dipanggil Azizah, atau boleh juga dipanggil apa? Oke, apapun lah, terserah manggilnya apa. Yang penting tidak mengurangi rasa kedekatan antara saya dengan rekan-rekan sekalian. Dan tadi juga sudah disebutkan, sekarang sedang menjabat sekretaris Lembaga Taklif wan Nasr di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, dan di PMII menjabat sebagai Ketua Kops PMII Putri Kabupaten Malang. Oke, sudah tahu belum materinya tentang apa? Oke, yang paling diingat mungkin gender. Jadi materi sekarang yang ingin kami sampaikan adalah karakter building dan peran gender. Oke. Dalam karakter building, oke, semuanya sudah siap mengikuti materi kira-kira? Oke, sudah hafal lagu Ya Lalwaton? Sudah. Yang belum siapa? Jujur. Oh ya, belum hafal berarti ya. Oke, karena ada yang belum hafal, untuk merefresh semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Ya Lalwaton dulu. Jadi kalau ada kadernya belum tahu lagu Ya Lalwaton ini menjadi salah satu persoalan. Siapa yang bisa jadi dirijen? Lucy. Oke, ayo sini maju deh. Sini sebelah sisa. Oke, kalau ada yang salah nanti temenin saya di depan ya. Oke, jadi fokus. Ayo. Hitungan. Mari kita menyanyikan lagu Ya Lalwaton dalam hitungan 4/4. 1, 2, 3, 4. Ya Lalwaton, Ya Lalwaton, Ya Lalwaton. Tangannya. Waton minal iman wala takun minal iman. Inhadu alal waton. Ya Lalwaton, Ya Lalwaton, Ya Lalwaton. Waton minal iman wala takun
kembali. Terima kasih. Cek. Oke, sepertinya masih ada yang malu-malu untuk angkat tangan ya. Nah, ini sepertinya banyak yang belum paham terkait kenapa sih kok kita harus begini. Nah, nanti pasca ikut Makesta, kalau ada pemberitahuan bahwa akan ada PKPNU, itu semuanya wajib ikut. Karena apa? Mulai dari lagu, bahkan tepuk tangan sekalipun, bahkan tangan kenapa seperti ini, itu semuanya nanti dijelaskan di sana. Oke, jadi PR-nya selesai Makesta apa? Nunggu momen PKP dan ikut. Itu dulu. Oke, kemudian sekarang selanjutnya adalah kita masuk ke materi yang pertama tentang karakter building. Semuanya punya HP? Punya paket data? Sudah browsing karakter building itu apa? Belum. Nah, begini, rekan-rekan kita sekalian. Saya kebetulan di Universitas Islam Raden Rahmat Malang itu mengambil program studi IT atau Software Engineering. Halo? Hai. Saya jangan diduain dulu ya. Oke. Jadi dalam konteks beberapa hal dalam sebuah organisasi yang sekitar 4-5 tahun bergelut di organisasi NU, baik itu di PMII, kemudian di LTNNU, kemudian di IPNU, di PPNU. Saya pikir begini, teman-teman ini, rekan-rekan kita ini adalah generasi apa? Bukan generasi milenial. Justru generasi milenial itu yang lahir sebelum tahun 1995. Itu adalah generasi yang mungkin sekarang adalah mbak-mbak fatayat kita. Itu adalah generasi milenial. Nah, generasi kita hari ini adalah generasi Z, yang lahir kisaran tahun 95 sampai tahun 2003-2002. Itu adalah generasi Z. Nah, perbedaan generasi milenial dengan generasi Z ini apa Mbak Zamzam? Perbedaannya adalah generasi milenial ini adalah generasi yang hidup di era perkembangan awal digitalisasi. Sedangkan rekan-rekan kita sekalian ini adalah anak-anak muda yang hidup dalam sudah adanya digital. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa dalam konteks keorganisasian? Masih banyak teman-teman pemuda-pemuda yang bergerak di sebuah organisasi kepemudaan tidak menggunakan eranya secara positif. Misalkan, seandainya sampean semua tadi sudah dapat judulnya, tentang gender. Kemudian yang kedua adalah karakter building. Oh iya, ini apa ya? Nah, seandainya smartphone itu digunakan oleh smart people, maka teman-teman akan mendapatkan pengetahuan tentang karakter building dengan gender. Nah, terus fungsinya apa Mbak ketika sudah masuk ke dalam forum? Masuk ke dalam forum sudah berupa diskusi. Mbak, karakter building yang saya sampaikan tidak seperti yang saya temui di A misalkan. Mbak, saya baca buku tentang ini, Bincang-bincang perempuan, karya kader Kops PMI Putri Munira Malang. Tidak seperti itu menggambarkan soal seks dan gender. Kemudian di Abi Quraisihab, saya bukan jualan ya, saya memberitahukan sebuah pengetahuan. Di bukunya Abi Quraisihab tidak menjelaskan seperti itu tentang perempuan, tentang gender, kira-kira begitu. Itu kan menjadi salah satu proses percepatan kecerdasan generasi muda untuk menjadi penerus. Kalau teman-teman sekalian ada di IPNU IPPNU, organisasi, jangan lupa dicatat ya jika ada yang penting. Jadi di organisasi NU itu kan ada IPNU IPPNU, kemudian ada mungkin di PMII sebagai konteksnya kemahasiswaan, kemudian juga ada lembaga Taklif Wan Nasr, ada Ansor, ada PCNU, ada MWCNU, ada Fatayat, ada Muslimat. Nah, teman-teman pemuda ini sekarang sedang berada dalam ranah IPNU IPPNU yang masih dalam ranah pelajar. Itu artinya sampean semua dipersiapkan untuk suatu saat menjadi yang perempuan ya di Fatayat misalkan, kalau menjadi mahasiswa di Koprinya misalkan, kemudian yang laki-laki di mana di Ansor, di Banser, kemudian nanti menjadi pengurus NU di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat
tingkat kabupaten kota, kemudian bahkan kalau ingin terus mengabdi di NU dalam secara ini ya, struktural organisasi, bisa di tingkat Jawa Timur sampai tingkat nasional di Jakarta. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, sekarang tinggal bagaimana sampean semua menyadari bahwa percepatan digitalisasi ini seharusnya dimiliki. Bukunya kemana? Harus punya ya. Oke, cara punyanya gimana? Nah, minta dulu, nggak apa-apa. Cari dulu. Harus bawa ballpoint dan buku minimal. Nah, kemudian dengan adanya percepatan kecerdasan dalam konteks digitalisasi ini, seharusnya NU sudah tidak lagi dalam pelatihan seperti ini masih mendengarkan ceramah dari pemateri, tetapi sudah aktif dalam konteks diskusi. Oh, dalam browsing saya seperti ini, kalau menurut Mbak seperti apa? Begitu, sudah bisa menangkap ya? Kamu bukunya mana? Oke, jangan dipeluk, itu bukan pacarmu. Pacar aja gak boleh dipeluk, apalagi buku. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita masuk ke materi ya, karakter building. Oke, ada yang sudah tahu karakter building? Coba dong, HP-nya kan di sebelahnya semua. Coba, saya kasih waktu 1 menit aja. Coba difungsikan, coba ini Mbak siapa namanya yang ujung? Iva, Irma, Nikma. Oke, punya HP sudah berapa tahun? Oke, 3 tahunan. Oke, selama kamu punya HP, kamu gunakan untuk hal positif berapa tahun? Nah, nggak kayak itu. Tapi paling banyak mana ketika yang positif dengan yang tidak positif? Yang tidak positif. Berarti ya udah, yang penting menu back, scroll story. Kadang bikin story sendiri, terus dibuka siapa yang udah lihat, mantanku lihat nggak ya? Nah, kalau nggak gitu biasanya cuma dikeliatin ke mantannya aja, seolah-olah nyindir dia misalkan. Dilihat belum ya, ternyata sama mantannya udah dihapus nomornya. Nah, misalkan kayak gitu. Ternyata kita selama ini belum menggunakan smartphone kita dengan baik. Nah, ini minimal saya beri waktu 1 menit aja. Selama kalian punya HP, digunakan untuk hal yang positif. 1 menit aja. Apa? Karakter building itu apa? Membangun karakter diri yang tertarik. Oke, coba yang pakai kopiah putih. Namanya siapa, Mas? Mas Faris. Mas Faris. Oke, apa Mas Faris coba? Karakter building adalah membangun karakter diri yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu membangun dan karakter, yang artinya membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, dan mendirikan. Oke, yang lain? Yang pakai masker warna fatayat? Warna fatayat. Oke, Oke. Mas yang di balik banner? Oh, enggak ikut ya? Oke. Ini yang pakai apa kamu? Pakai masker hijau. Oke, coba. Sinyalnya susah ya Mas dipakai ya? Enggak. Oh, lost. Karena Korea. Ini jawabnya kok nggak lost tapi? Kenapa ini? Berarti orangnya yang sinyalnya kurang. Ayo, coba sinyalnya ditambah. Oke, sekarang sudah tahu pengertian karakter building? Sudah. Oke, seandainya kalian browsing sebelum saya masuk udah tahu berarti kan? Nah, gitu. Jadi nanti setelah ini materi sampai kapan? Besok? Oke, coba nanti kumpul nih. Kalau misalkan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, besok materinya tentang ini, yuk browsing, yuk kita diskusikan. Kalau bisa, narasumber itu sampai nggak bisa jawab karena pertanyaan kalian bukan orang yang dididik untuk menjadi pendengar, bukan. Justru kalian adalah yang nanti dididik. Ada sesuatu yang tidak sesuai dipertanyakan, ada ketidaknyambungan, ini seharusnya begini. Jadi ada kalau saya terima di PMI itu ada yang namanya kritis transformatif. Jadi kritis tidak hanya kritis tetapi solutif. Kalau
Kalau cuma maido, kuabe juara siji deh kagak. Nah, tapi untuk memberikan solusi, misalkan, Mbak seharusnya papan itu tidak segitu karena saya nggak jelas nanti bacanya. Semua bisa ngomong begitu, tetapi yang datang membawa papan yang lebih besar itu sulit ditemukan dari semua yang hadir di sini. Di dalam korden ini tapi ya, yang di luar belum tentu. Begitu. Jadi ditanamkan kritis transformatif. Kadang nemu lagi. Ini berkaitan dengan karakter building ya. Kemudian ketemu kok temennya itu misalkan pakai kerudung, bajunya warnanya biru, terus kerudungnya warnanya oranye, terus roknya warnanya merah misalkan, ya kan? Aduh, ini kok koyok apa ya, jemuran berjalan gitu kayaknya ya. Nah itu kan sering istilah-istilah itu terjadi. Nah kita kan kalau disuruh ngeritik itu pinter, tapi coba kasih solusi. Aku punya loh baju yang ini warnanya krem semua, tapi yang kerudung agak krem muda, mau tak? Kan itu lebih solutif. Kalau cuma ngeritik jangan, buat apa nambah-nambah ini kan? Secara karakter building kita tidak dididik untuk seperti itu. Itu masih dalam konteks contoh berpakaian. Kemudian konteks contoh yang lain. Misalnya kok ada temennya, ini di sini ketua IPNU-nya yang mana? Angkat tangan. Yang tinggi dong Pak IPNU, saya gitu. Oke, IPPNU-nya ya? Pulang. Oh lagi pulang. Oke, misalkan ketua IPNU nih lagi mimpin rapat ya. Kemudian temannya sudah diberi tugas, kamu bagian nyuci karpet, kemudian kamu bagian nata papan sama spidol. Ketika pemateri datang, kamu sudah harus menyiapkan, misalkan seperti itu. Nah, biasanya ketua itu jago kritik. Misalkan begini, aduh pemateri wis teko tapi iki spidolnya kok gurung ono, iki kok kacangnya durung ditambah. Misalnya, ya kan kalau kritik semua bisa, tapi kalau transformatif adalah ayo kamu jalan, ambil dan kasih ini loh. Begitu. Nah, maka dalam karakter building yang harus ditanamkan adalah kritis transformatif. Itu harus ada. Kemudian nilai-nilai tadi kan sudah disebutkan, membina, membentuk sifat, tabiat, budi pekerti, nilai-nilai dalam membangun karakter dan lain sebagainya. Oke. Di sini saya sebutkan ada 8, bisa dicatat. Nilai-nilai dalam membangun karakter. 1. Kejuangan. 2. Semangat. 3. Kebersamaan atau gotong royong. 4. Kepedulian atau solider. 5. Sopan santun. Kemudian 6. Persatuan dan kesatuan. Mbak. Iya. Terlalu cepat. Oh iya. Saya pikir kalian sudah bisa menggunakan smartphone kalian nanti pasca saya menjelaskan. Oke, nggak apa-apa. Kita sebagai uji coba ya, uji coba menggunakan HP untuk hal yang baik. Oke, berarti sebelum-sebelumnya Baca. Oke, yang pertama kejuangan. 2. Semangat. 3. Kebersamaan atau gotong royong. 4. Solidaritas. Oke, kepedulian atau solidaritas. 5. Sopan santun. Ini kayaknya ketinggalan yang IPNU aja ya, yang IPPNU loh enggak. Oke, yang ke-6 persatuan dan kesatuan. 7 kekeluargaan. 8 tanggung jawab. Ada yang masih kelas 1 SMA, MA, SMK? Gak ada, kelas 2 3 sudah lulus? Oke, alhamdulillah. Oke, dari 8 yang saya sebutkan, saya kepingin dong sebelahnya Pak Ketua IPNU. Yang dimaksud dengan kejuangan itu apa sih Mas? Opini saya nih ya. Boleh banget. Kita harus mempunyai artinya kita harus mempunyai pendirian
pendirian untuk diperjuangkan. Boleh? Ada yang lain? Kayaknya ada yang mengkerut begini, nggak cocok biasanya. Coba Mbak. Perjuangan. Enggak, saya pokoknya mau sampai ngomong. Ayo. Kejuangan itu apa sih? Kejuangan itu enggak Mbak. Masa gitu? Apa? Kejuangan itu Gimana suatu. tadi saya kurang dengar yang itu, coba diulang. Oke, mempunyai pendirian untuk diperjuangkan. Awas jangan memperjuangkan pasangan ya. Nah, kan? Udah larinya sudah ke sana. Oke, nggak apa-apa kalau memang itu contoh terdekat. Punya apa tadi Mas? Punya Pendirian. pendirian untuk sesuatu yang diperjuangkan. Misalkan Cita-cita. cita-cita. Oke, hampir deh mau bahas cinta-cinta gitu. Oh enggak ya. Oke. Kemudian semangat semua juga sudah tahu. Sampai semua datang ke sini bukan mengorbankan ya, memang waktu yang kalian gunakan adalah untuk ikut Makesta. Kemudian semangat pasca Makesta tidak hanya saat Makesta aja. Oh, Makesta tok wis aku tak semangat tak ngerungokno, tapi saat implementasi itu juga perlu tetap ditanamkan semangat di situ. Tuh. Kemudian kebersamaan atau gotong royong juga semuanya sudah tahu. Kalau temannya satunya kena pukul, satunya pukul juga. Oh bukan begitu. Gimana? Coba yang sebelahnya pakai masker hijau dong. Yang sini dong. Ha-ha. Gotong royong itu kayak gimana contohnya? Itu pengertian. Kalau contohnya? Iya. Oke, membersihkan gedung NU. Nah, itu gotong royong. Kalau misalkan orang usah wes yang bersihin ketua IPNU-nya aja. Nah, misalkan itu namanya tidak gotong royong. Oke. Kemudian juga kepedulian atau solider. Saya pikir juga tahu kalau temennya misalkan kalian dalam misalkan mau ke Makesta. Yang lain punya motor semua atau bahkan sudah diantar sama orang tuanya, kok nyempil satu nggak bisa berangkat karena nggak punya motor misalkan. Nah, kepeduliannya adalah menjemput, yakin. Kalau yang cowok yang telat kalian yang menjemput. Oh, berarti kepeduliannya masih kurang. Oke, tadi Mbak Zarda sudah menjelaskan bahwa jenis kelamin itu bukan menjadi penghalang untuk belajar. Karena kita ngebahas soal gender, nanti saya kaitkan moto saya tadi ke sana ya. Oke. Kemudian sopan santun sudah tahu ya. Contoh sopan santun. Ayo dong Mas yang pakai kaos hitam. Audio production. Wow. Ayo Mas audio production. Gimana? Lebih menghormati kepada yang lebih tua. Contohnya? Ya, karena sampean ini Mbak. Gimana kalau ke saya? Bicaranya itu harus pakai toto kromo. Oh begitu, oke. Kalau misalkan begini, pakai toto kromo nih ya, kok ada bapak-bapak yang lebih tua daripada kita, dia kesandung kakinya misalkan. Jenengan apa boten ketok Pak? Itu kan halus Mas? Apa begitu? Iki boten. Oh, nggih boten. Berarti paling tidak kalian paham ya sopan santun ya. Oke. Kemudian persatuan dan kesatuan. Paham juga? Insya Allah. Oke, jawaban insya Allah itu di luar forum ketika ketemu orang awam. Kalau ketemu saya dibilang insya Allah, waduh ini alamat gak dilakukan ini. Nah, coba. Maksudnya persatuan dan kesatuan? Yang belum dong. Apa Mbak? Yang tadi bukunya baru dapat apa? Oke, pede aja. Mereka menertawakan karena cari perhatian. Jadi nggak usah terlalu dini. Oke, coba diulang lagi.
Oke, nggak bisa dilakukan oleh satu Orang. Oke, kemudian kekeluargaan. Ada nggak yang kalau satu sakit, satu ikut sakit? Ada yang begitu, tetapi di PPNU Paga sudah begitu. Belum, waduh ngerasa aku kan orang gak sombong ibu gini. Nah, misalkan begitu. Nah, sekarang yang namanya keluarga, kita tahu dalam di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada adik. Gak mungkin kan kalian sebatang kara sendiri, gak jelas misalkan. Pasti paling tidak kan ada. Paling tidak kita sama-sama tahu konsep keluarga itu seperti apa. Nah, di organisasi ini silakan dijadikan rumah kedua bagi rekan-rekan kita sekalian. Jadi ya wes nggak ada kayak misalnya kok yang cewek ketika dia misalkan belajar ngisi materi kemudian diketawain, Allah kawan aja, Allah paling begini. Jangan, kekeluargaan itu tidak seperti itu. Kita berada di IPNU IPPNU ini adalah untuk membangun karakter masing-masing yang potensial. Jadi kan kadang teman-teman aku lo aslinya iso ngomong tapi pas wis nyekel mic iki lho kok hilang. Nah, berarti kan sebenarnya paham bisa, hanya saja perlu dilatih. Mbak Zam-Zam pun dulu juga begitu, nggak tiba-tiba bisa pegang mic begini. Ada cerita sedikit, tahu Sujiwo Tejo? Tahu. Nah, saya pernah jadi moderatornya beliau 5 detik pertama itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Unisma saya ngisi jadi moderator itu begitu. Padahal itu yang saya udah pernah jadi ketua rayon, udah pernah ini itu dan segala macam. Giliran orang yang berbeda, saya ngisi moderator di orang yang berbeda, tokoh nasional kan bayangan saya wah harus begini. Pegang mic itu, ya Allah di depan audien yang sebegitu banyak di aula Unisma itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak kerasa dan itu memang perlu latihan. Dan latihan itu akan berjalan lancar kalau ada konsep kekeluargaan di dalamnya yang saling mendukung gitu. Nah kalau ada temennya baru ngomong harus diguyu ya, masih aku ya gak melok IPPNU mana? Aduh lah diguyu ya ada orang-orang dari IPPNU misalkan gitu. Kita cukup internal kita belajar serius sungguh-sungguh ya guyu ya rapopo tapi internal. Tapi ketika nanti sudah keluar dari tubuh ini misalkan keluar dari sini ketemu orang, oh ibu, waduh sudah sumringah, sudah dengan karakter yang berbeda karena dapat pendidikan karakter. Kalau naik motor melewati orang duduk itu harus permisi, monggo bapak, karena sudah ikut pakai stang. Kalau kemarin tolong kanan ada orang gak ketok, atau bahkan ada orang benar apa kontak dicepot pasang mana padahal liwat wong, misalnya kayak gitu. Jadi karakter itu semuanya saya pikir orang tua kalian adalah tempat belajar karakter yang paling dekat, guru terdekat kalian. Tinggal selama ini diterapkan atau tidak. Oke. Kemudian tanggung jawab. Ada nggak kemarin ketika halo? Coba tangannya diangkat dulu. Digerakkan. Ada yang belum diangkat? Oke. Kayaknya ini ya. Oke. Di ke depan. Oke, ganti yang tangan kiri. Biar nggak ngantuk, ke depan lagi. Oke, terima kasih. Tanggung jawab. Ada nggak ketika persiapan Pakesta kemarin yang lalai dengan tugasnya? Nggak ada. Kemudian ada nggak kemarin yang waktu Pakesta janjiannya jam berapa, datangnya jam berapa? Oh banyak. Oke, berarti belum tanggung jawab. Oke, berarti militansinya masih kurang. Oke, silakan dikoreksi sendiri, disalah-salahkan sendiri dirinya, perbaiki sendiri dirinya. Itu kunci dalam sebuah organisasi, IPNU IPPNU sekalipun, organisasi adalah aktivitas tim, bukan aktivitas individu. Jadi kalau ada yang kerja hanya 1-2 saja, berarti itu masih kategori kerja individu. Kalau tim adalah saling bergotong royong satu sama lain. Oke. Waktu saya sampai jam berapa ya? Oh ya, ya sudah nggak apa-apa. Maksudnya sambil dilihat aja sampai jam berapa ya? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbangunnya
enggak dong? Ini. Nutup diri, Pak. Oh, nutup dewe. Angin. Sakti memang pagak ini. Oke. Faktor-faktor yang membangun karakter dicatat. 1. Ideologi. Belum, Pak. 2. Politik. 3. Ekonomi. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. 5. Agama. 7. Pendidikan. 6 apa 6? Oh iya, maaf. 6. Pendidikan. 7. Lingkungan. 8. Kepemimpinan. Oke. Ada yang tidak dipahami dari apa yang tertera di poin-poin itu? Biar saya jelaskan langsung ke yang tidak dipahami. Ekonomi. Apa? Ekonomi. Ekonomi. Oke, ada lagi? Ideologi. Ada lagi? Oke, yang lain sudah bisa dipahami ya. Sambil nanti smartphone-nya pasca acara silakan digunakan dengan baik untuk mencari poin-poin yang saya sampaikan. Oke. Ideologi. Ideologi itu adalah ide. Ide atau pemikiran atau pemahaman. Logi adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ide. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang dimaksud dari faktor-faktor yang juga yang turut terbentuknya karakter ideologi adalah kita di NU punya ideologi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang juga akan mempengaruhi karakter kalian. Kenapa? Coba, oh Mbak, saya kok belum ngerti tentang aswaja. Aswaja itu apa sih? Oh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada berapa sih pembahasannya? Oh, ada tawasul, tasamu, ta'adil, dan lain sebagainya. Oh, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Itu silakan nanti di browsing. Jadi, ketika kita sudah memiliki sebagai orang NU punya ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka poin-poin yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang akan turut membangun karakter building kita masing-masing. Oke. Kemudian ekonomi, Mbak, ekonomi kok bisa ya turut membangun karakter seseorang? Pernah nggak menemukan orang yang dia punya duit banyak, congkak? Sampai belum ya? Oke. Kalau biasanya orang yang punya duit perekonomiannya pas-pasan, biasanya kan cenderung orangnya ya sudah ramah, biasa aja, nggak sombong misalkan. Itu juga turut mempengaruhi dalam konteks perekonomian yang seperti itu. Kemudian juga konteks ekonomi yang lain apa ya? Oke, misalkan begini, ada bos pengusaha dengan karyawannya, itu kan sudah berbeda strata kan, dan biasanya terbangun karakter yang berbeda. Tetapi yang perlu dipahami bukan karakter sebagai bos itu harus bagaimana, kemudian karakter sebagai karyawan harus bagaimana, tetapi karakter kepribadian itu yang tidak boleh dirubah. Oh, saya harus menjadi orang yang jujur. Oh, saya harus menjadi orang yang adil. Oh, saya harus menjadi orang yang baik. Sampai kapanpun jangan pernah berhenti menjadi orang baik misalkan. Jadi walaupun kamu menjadi bos, menjadi karyawan, menjadi pengurus, jadi ketua, menjadi sekretaris dan lain sebagainya, itu tidak menjadi persoalan. Oke, saya sedikit menyisipkan materi analisa diri. Analisa diri itu begini. Banyak orang yang gagal dalam konteks andir, analisa diri. Halo, ada siapa di situ nih? Oh, lamun. Kirain kebayang ini gambaran tentang mantan kira-kira kan? Oke. Analisa diri atau andir. Oke. Pernah nggak kita menemukan orang, khususnya kita berbicara lagi IPNU PPNU, bukan ketua tapi macak ketua. Oh, no. Itu artinya tidak paham andir, tidak paham analisa dirinya. Oh, saya bukan ketua. Tugas saya adalah mendampingi ketua, memberikan masukan dan segala macam. Tetapi dalam konteks kepemimpinan struktural yang harus ketua. Misalkan, oh saya kok menjadi sekretaris. Ada ketua macak sekretaris, sekretaris macak anggota, anggota macak ketua. Nah berarti kan tidak ketemu itu kan.
tidak paham dengan analisa dirinya. Oke, kemudian lagi dalam konteks berkehidupan. Oh, saya anak IPPNU, oh saya anak IPNU, oh saya saya sekolah sampai SMP, oh saya begini. Nah, itu kan kalau sudah paham dengan analisa tentang dirinya, oh kalau saya anak IPNU IPPNU, berarti saya anaknya Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh kalau saya anak IPNU IPPNU, oh berarti saya tahu struktural tentang NU. Misalkan seperti itu. Jadi analisa dirinya paham. Kemudian gini lagi, anak ya harus tahu dirinya sebagai anak harus seperti apa kepada orang tua, kepada adik. Kemudian adik sebagai adik harus bagaimana ke kakak, kakak bagaimana ke adik, teman bagaimana dengan teman yang lainnya dan lain sebagainya. Itu adalah analisa diri. Saya ini siapa? Saya ini apa? Misalkan kok ada nih ya dalam konteks masyarakat, ya ampun pemerintah niki corona gak mari-mari gawe kepentingan politik, digolek gawe duit dokter dan lain sebagainya. Padahal sudah ada yang ngurusi itu. Kok dia hadir seolah-olah dia itu misalkan siapa? Berarti kan tidak paham analisa dirinya. Kemudian begini, ada lagi, waduh pemerintah kok membuat kebijakan seperti ini kan padahal tidak seharusnya tidak begini nih, corona ini seharusnya masjid tidak ditutup dan segala macam misalkan. Kalau kita paham posisi kita adalah rakyat, ya kita beropini sebagai rakyat. Bukan seolah-olah kita adalah Dewan Penasehat Jokowi misalkan. Seolah-olah Jokowi itu gak manut awake iku karu-karuan dunia ini. Nah itu ibaratnya cicak yang nempel di tembok. Cicak bilang begini, tembok ini tidak akan pernah berdiri kalau saya tidak nempel di tembok ini. Itu kan gak sadar diri kan berarti. Nah karakter building itu begitu. Seolah-olah dia adalah pahlawan dari tembok ini. Kalau gak ada saya di tembok ini, roboh tembok ini. Kira-kira begitu. Itu contoh yang agak ngelantur tapi minimal teman-teman paham. Oke. Nah, dalam kesimpulan karakter building, masih semangat ya? Masih. Oke. Kesimpulan daripada karakter building ini adalah kita ini adalah anak-anak bukan hanya sebagai penerus bapak dan ibu, tetapi penerusnya bangsa ini. Kalau kita tarik lebih jauh, ya penerusnya MWC NU Paga, ya penerusnya Fatayat NU Paga, ya penerusnya Muslimat NU Paga. Secara umum ya kita ini adalah penerus dari generasi bangsa ini. Ini kayaknya orang baru ya? Oh iya, penerus generasi bangsa ini. Nah bayangkan kalau misalnya karakter building kita tidak terbangun menjadi orang yang jujur, tidak menutup kemungkinan di antara di antara teman-teman rekan-rekan kita, mohon maaf, rekan-rekan kita sekalian yang hadir di sini ini menjadi pengganti dari ketua camat misalnya. Nah kalau misalkan nggak jujur gimana kira-kira tidak dibangun kejujuran sejak hari ini? Oke, kacau. Kemudian kalau misalkan karakter building mengenai tanggung jawab, halo, mau ikut Makesta deh. Oke, kalau misalkan karakter building keorganisatorisasi tidak terbangun, kalian mau tidak mau itu kalau diberi umur 10-20 tahun yang akan datang kan kalian akan jadi orang tua, akan jadi om, akan jadi bapak yang dipanggil bapak oleh IPNU IPPNU yang akan 10 tahun yang akan datang. Nah pertanyaannya adalah proses kalian menjadi anak muda hingga menjadi orang yang dipanggil om, bapak, tante, bude, bule, apakah sudah menanamkan karakter building yang baik? Kalau tidak, bagaimana kalian menjadi orang tua? Bisakah kalian menjadi, mohon maaf materi sebelumnya namanya siapa? Pak Sunar. Oke. Bagaimana mau ada Pak Sunar yang selanjutnya kalau misalkan tidak terbangun karakter buildingnya sejak sekarang? Gak mungkin Pak Sunar itu sampai sekarang isi materi sampai 10 tahun yang akan datang masih Assalamualaikum anak-anak. Gak ada penggantinya mungkin kan? Pasti wajah-wajah baru itu sudah akan datang. Dan kalau semangat seperti
seperti beliau, semangat organisatoris, paham peta pergerakan begini dan segala macam. Bagaimana itu akan terjadi? Jadi kesimpulannya adalah masa depan bangsa ini, masa depan Jawa Timur, masa depan Kabupaten Malang, bahkan terkecil masa depan Paga itu ada di tangan rekan-rekan kita sekalian, generasi penerus bangsa. Kalau ada tetangga kiri kanan kok penggaweane mek son-sonan tok, kok ono konco kiri kanan penggaweane mek nang kanjuruan. Kalau 20 tahun yang akan datang dia jadi bapak, gimana itu kira-kira? Tidak punya visi misi yang jelas misalkan. Bukan pada persoalan dia ke kanjuruannya terus, nggak masalah kalau ke kanjuruan terus, tetapi ada hal positif yang dibangun, karakter buildingnya terbangun. Tapi kalau enggak, cuma trek-trekan, pulang, ngopi, rokokan, minta duit ke emak, bapak, keluar lagi. 20 tahun yang akan datang kira-kira itu akan menjadi om-om dan bapak-bapak yang seperti apa? Mbak-mbak yang bagaimana? Walaupun dalam konteks tasawuf atau dalam konteks berpikir bijaksananya adalah setiap perjalanan kehidupan manusia ini ada campur tangan Tuhan. Tetapi kita bukan orang yang hanya diperuntukkan untuk pasrah pada Tuhan, tapi juga harus ada ikhtiar. Ikhtiar kita adalah apa? Ya belajar, ikut IPNU, PPNU dan lain sebagainya. Oke, mungkin di materi yang pertama ada pertanyaan dulu. Oke, insya Allah nggak ada, silakan berdiri dulu. Ayah. Oh ini. Apa? Ayo. Pak Tuli ini ya. Ini namanya ice breaking. Tahu artinya ice breaking? Ice itu es mbak, breaking itu yang di film-film itu loh. Coba browsing aja nanti ice breaking. Oke. Ice breakingnya adalah ketika ada kata-kata zam-zam berkata, maka dilakukan. Kalau nggak ada kata-kata zam-zam berkata, tidak boleh dilakukan. Oke, contoh 2 kali. Zam-zam berkata, pegang perut, kaki. Kan nggak ada zam-zam berkata. Oh ya paham. Oke, sekali lagi. Zam-zam berkata pegang pipi, hidung. Ya paham. Paham 2 kali ya? Ya. Nggak boleh gagal lagi yang ketiga. Sekarang sudah serius. Yang salah nanti maju ke depan temenin saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Zam-zam berkata siap gerak. Zam-zam berkata pegang pundak, kaki. Mau kemana? Sama yang ini coba. Maju.
Semangat ya. Diperbaiki lagi. Apa yang dipelajari dari permainan ini? Gak apa belajar ngomong. Ini belum tak suruh sendiri ya. Saya biasanya ngisi public speaking biasanya. Kalau saya suruh ngomong satu-satu. Ayo coba. Apa? Kalau tidak. Oke, siapa tadi yang bilang saya? Kalian? Melatih refleks, oke. Ada lagi yang lain? Ada, oke. Sekali lagi aja. Perhatikan. Zam-zam berkata siap gerak. Pegang pundak. Lutut. Kaki. Berarti belum fokus. Sekali lagi. Oke, zam-zam berkata pegang hidung, zam-zam berkata pegang kepala. Saya pegang pipinya. Ya Allah, oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Kalau dia bilang siapa nama Mas? Siapa? Namamu? Sandal? Sahdan. Sahdan. Oh iya Sahdan. Jadi Sahdan itu, halo. Sahdan bilang melatih refleks Mbak. Waduh, coba kita coba. Saking refleksnya. Jadi udah buru-buru aja dia. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Oke. Tentang apa tadi? Gender. Oke. Coba smartphone-nya 30 detik aja. Gender itu apa? Sudah 3. Gender. Sifat perempuan. Rangkaian karakteristik yang terikat kepada beri. Saya hanya mau yang angkat tangan dulu. Oke, siap. Angkat tangan kok gini? Siap, Gitu, Pak. Mas. Siap. Tak kirain angkat tangan kita beda di Kepanjen sama di sini. Gender adalah serangkaian karakteristik Karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Feminitas. Lagi Femininitas. Nini. Femininitas. Femininitas, Mbak. Oh ya, buat HP-nya. Oh enggak. Oke, femininitas. Oke. Ada lagi satu orang? Ya, boleh. Oh, Pak Mas kok ngomongin ya? Kan tadi. Saja. Ini rumahmu Paga ini. Aku yang pendatang. Kok ngomong? Coba, ayo. Gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Oke, berarti konstruk sosial. Coba ada yang browsing konstruk sosial itu apa? Ini papan punya siapa? Oh iya. Oke. Saya izin coret-coret sebentar. Siap. Seks dan oke. Iya. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang seks? Yang ada di pikiran kalian seks itu apa? Ngomong begini. Apa?
suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke, seks adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apa memang begitu? Semuanya berpikir begitu? Ada yang berpikir lain? Kurang lebih begitu tapi tidak. Kurang lebih begitu tetapi tidak. Ini kayak perang sama pikirannya sendiri. Oke. Jadi begini ya teman-teman, rekan-rekan kita sekalian, banyak masyarakat kita, karena saya juga di media ya, banyak orang-orang khususnya di bangsa Indonesia itu yang sudah tertanam dengan konten-konten negatif. Kalau saya bilang alat vital, apa yang ada di pikiranmu? Minyak wangi, Alat vital kok? vitalis. Oke, ada yang lain? Banyak yang sudah berpikir alat vital itu adalah jenis kelamin. Padahal jantung, paru-paru, mata, dan lain sebagainya yang ada di organ tubuh yang vital itu kan juga alat vital. Itu yang sering terjadi. Dan seks itu juga begitu. Dipahami bahwa ya pokoknya seks itu adalah hubungan intim. Misalkan kayak gitu. Semuanya udah dewasa ya, nggak boleh tabu soal belajar soal seks dan gender ya. Kalau ada yang tabu nanti hubungi saya, tak kasih tahu biar nggak tabu. Tabu itu misalkan apa ya? Ya masa ngomong seks sih gak pantas loh. Biasanya begitu. Oke. Seks ini terbagi antara laki-laki dengan perempuan. Seks ini adalah apa ya? Kodrat yang melekat sejak dia tercipta, mulai dari saat dia 4 bulan diketahui laki-laki atau perempuan. Oke, sampai dia lahir dan sampai terwujudlah Pak Ketua, temannya dan temannya. Ini rekan-rekan kita sekalian. Oke, contohnya apa? Kalau laki-laki itu punya Janggot. penis, kalau perempuan punya vagina. Kalau laki-laki itu membuahi, kalau perempuan Dan dibuahi. hamil. Oke. Kemudian apalagi laki-laki kira-kira? Yang signifikan gak ada ya? Yang signifikan kayaknya cuma ini kalau laki-laki. Kalau perempuan punya payudara. Jakun. Oh ya, jakun. Oke. Kemudian menstruasi kalau perempuan. Oh, metode. Oke. Kenapa kok senyum? Hah? Kenapa kok senyum? Ada yang diingat? Oh enggak. Oh ya. Oke. Smell, Pak. Oke, kita dewasa ya. Seks ini terbagi antara laki-laki dengan perempuan. Ada penis yang dimiliki laki-laki, penis membuahi jakun. Oke, sperma. Oke, kemudian perempuan itu memiliki vagina, bisa hamil, punya payudara atau menyusui, kemudian menstruasi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini ada sejak dia lahir atau bisa dirubah? Bertahap. Tidak ada, tapi pematangannya itu bertahap. Iya. Oke. Bertahap, Mbak. Oke, Pematangannya tetapi ini kan bertahap. dalam konteks substansi, ini adalah secara kodrat antara laki-laki dengan perempuan yang dibawa sejak dia terlahir, ya kan? Iya. Walaupun ada mbak, buktinya ada kok kasus laki-laki yang dia operasi menjadi perempuan misalkan. Tetapi secara substansi, apakah dia bisa hamil? Apakah dia punya ovum? Apakah dia punya ovarium? Kan enggak, hanya dirubah bentuk. Tetapi secara substansi kan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitupun dengan laki-laki. Ada kok mbak yang laki-laki punya payudara misalkan, karena dioperasi dan segala macam. Tetapi secara fungsi apakah bisa untuk menyusui? Tidak. Nah, berarti sekarang paham ya bahwa kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah secara fungsi, secara substansi. Oke, sekarang kita ke gender. Gender ada laki-laki dan perempuan. Oke, gender tadi artinya apa? Gender. Nah, iya itu mana? Waduh.
serangkaian karakteristik ya, Serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan yang membedakan maskulinitas dan femininitas. Oke, bahasa simpelnya tadi dari Mas yang pakai kopiah putih gimana tadi Mas? Aduh, harus dilompat. Sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran dan hubungan antar kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Oke, ini adalah peran. Gender itu adalah peran atau konstruksi sosial. Peran itu seperti apa? Sering kita itu mendengar kalau kalau laki-laki itu biasanya kuat. Kalau perempuan Lembut, lemah, Secara umum. Banyak yang mengira begitu. lemah, lembut, Oke. Kalau laki-laki biasanya apa lagi? kasar, gentleman, kasar, Kalau perempuan lembut, lembut. Terus apa lagi? hitam putih, Apa? pagir, Pemberani. gentleman mbak, Ya, pemberani ini gentleman. Ini penakut, good. Tangguh. Cengeng. jangan, try, Terus biasanya pemarah. Waduh, Ini itu atau baperan. Misalkan begitu. baperan, Dalam kondisi sosial kita, halo. Yang kurang semangat yang mana? semangat Oh, kabeh, ya, semangat kabeh. Oke. Los. Gender adalah peran atau konstruksi sosial. Oke. Antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki secara dominan sering dilekatkan bahwa kalau punya adik biasanya jatuh, cowok jatuh. Awakmu iku lanang aja nangisan. Kudu kuat. Sejak kapan cowok itu harus kuat? Cewek kan juga harus kuat. Nah, kan kayak begitu. Ini adalah konstruk sosial yang terjadi. Kemudian kasar. Pacarku lo kasar nang aku katanya perempuan. Padahal cewek juga banyak kan yang kasar kan? rata-rata ya mbak, Pantas sama Mas. Sering dikasari perempuan. oh enggak, Coba nanti pacarnya diganti anak IPPNU pasti enggak. Oh pernah disakiti juga. oh enggak pernah mbak, Oke. sakiti sering, Oke, kemudian pemberani, misalkan lewat gelap, lewat di kegelapan, ke kamar mandi biasanya. Kalau cewek minta dianterin, kalau cowok mau minta dianterin itu pasti sudah diomongin. Lana kok udian? Sejak kapan lanangnya kudu wanian? Kan bodoh, baik cowok maupun cewek kan harus pemberani seharusnya. Nah, secara kemudian gini, ya ngono iku arek wedok cengeng. Sejak kapan perempuan itu harus cengeng? Konstruksi apa yang membangun itu? Contoh lagi yang lebih konkret adalah ketika kita masa kecil, atau minimal kalau kita punya bayangan, ketika kedua suami istri punya anaknya laki-laki, mainannya apa? Mobil-mobilan, Barbie, ada ya yang begitu. Nah kan sudah ditertawakan kan? Karena itu tidak umum. Laki-laki biasanya mainnya ketapel, pistol-pistolan, bola, mobil-mobilan. kulitnya jeruk, Nah, kulitnya jeruk, digeban. Oh ya. Kemudian kalau perempuan masih kecil, mainannya apa? bekel, Boneka, bekel, macam-macakan, masak-masakan. bapak tali, Berarti yang dimaksud dengan konstruk sosial adalah laki-laki dan perempuan secara gender itu dibentuk bukan karena dia bisa menjadi kuat. Kan begitu. Wajar kalau perempuan itu banyak yang lemah lah, dari kecil sudah dikasih sisipan mainannya masak-masakan ngangkat masak-masakan sepi robot itu wajar. Misalnya, belum lagi itu kalau anak kecil mainannya dari atom. Lu enteng nggak bagi kayak puter-puteran.
Terus laki-laki sejak kecil mainannya sudah bola misalkan, sudah jelas pakai fisik dan itu dibentuk. Coba kalau perempuan juga mainannya bola sejak kecil, kayaknya sama aja deh kalau dalam konteks peran. Terus gini, mbak, buktinya yang naik pohon kelapa buktinya banyaknya juga laki-laki. Ya karena memang perempuan tidak pernah di apa secara gender itu di apa ya, bahasa kita mungkin dikader ya, dikader untuk bisa punya fisik yang kuat dan bisa manjat pohon kelapa. Itu aja dalam konteks peran ya. Kemudian begini, sekarang ada nggak perempuan itu yang juga kuat? Ada nggak laki-laki yang lemah? Ada. Banyak. Kok banter? Oke. Ada nggak perempuan yang kasar? Kuat ya. Oke. Ada nggak laki-laki yang lembut? Oh yang pergaulan lah. Laki-laki perempuan pemberani? Ada. Laki-laki penakut? Ada. Nah itu artinya yang namanya gender, yang namanya peran itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Fakta yang terjadi hari ini sehingga perempuan lebih banyak menyandang ini, laki-laki lebih banyak menyandang ini karena bentukannya dari kecil oleh lingkungan dan keluarga. Itu. Makanya ketika tadi saya menyampaikan di moto adalah jenis kelamin bukan alasan untuk menghambat kita belajar. Kita belajar pakai tangan untuk menulis, pakai otak untuk berpikir, pakai kaki untuk berjalan ke lokasi sini, pakai tangan lagi, pakai jempol untuk megang HP. Kita nggak pakai jenis kelamin untuk belajar, ya kan? Iya. Nah, itu yang perlu dipahami dalam konteks gender peran. Begitu. Nah, berbeda lagi ketika kita tarik kepada konteks agama. Mbak, buktinya nggak ada kok perempuan jadi imam. Dalam fikih sudah ada. Tetapi untuk perempuan menjadi pemimpin, di Al-Quran saya bawa 3 buku, silakan dibuka. Perempuan pun boleh memimpin, laki-laki pun boleh dipimpin dalam konteks sosial. Misalkan ada ketua camat perempuan, nggak apa-apa. Menjadi bulurah perempuan, nggak apa-apa. Begitupun laki-laki. Dalam konteks misalkan laki-laki bisa masak, menjadi chef, ini segala macam. Di mana letak hinanya itu loh, di mana? Letak hinanya ada di kebiasaan-kebiasaan atau stereotip yang dibangun bahwa yang mana itu orang wedok 3M, masak macam mana misalkan. Kalau mau kita pikirkan di mana jeleknya masak itu loh. Wong itu sumber penghidupan manusia. Maca, di mana salahnya orang berias? Begitu. Over yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga mana? Apalagi mana? Di mana hinanya mana? Semuanya ini loh hasil dendenan perempuan. Kira-kira kan begitu. Di mana hinanya? Presiden pun juga dilahirkan dari perempuan. Kalau nggak pernah dilahirkan perempuan juga nggak akan pernah terjadi kehidupannya dia sampai dia jadi presiden misalkan. Itu artinya stereotip yang dibangun itu yang harus dihilangkan bahwa 3M itu tidak hina, perempuan bisa masak juga tidak hina. Ini yang dimaksud dengan maskulin dan feminis. Maskulin itu cenderung begini, feminis itu begini. Jadi maupun laki-laki ataupun perempuan kalau punya sifat maskulin ya berarti maskulin. Baik laki-laki maupun perempuan kalau punya sifat lemah lembut dan seterusnya berarti dia feminis gitu. Itu yang harus diselesaikan. Jadi ada bahasa-bahasa yang ya kita akui ataupun tidak ya, kita akui ataupun tidak, banyak bahasa begini, alah wong wedok kok kate sekolah dukur-dukur misalkan. Lah ini ada balon. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah di stereotip yang dibangun, bukan pada persoalan sekolah tidaknya, tapi stereotip bahwa perempuan ya tidak butuh itu. Dan kemudian laki-laki juga sering dijajah dengan begini, laki-laki harus kuat. Bayangkan kalau dia yang memang terlahir menjadi laki-laki yang tidak bisa tegas, yang tidak bisa begini, kesiksa kan dia kalau kumpul sama teman-temannya. Aduh, aku gak kuat cari kak lanang ya. Ya aduh, ya aku gak usah kumpulan arek ya. Lebih enak gak kumpul teman-teman, karena gak terbebani. Saya laki-laki harus kuat. Kan permintaan lahir menjadi laki-laki ataupun perempuan kan gak bisa request. Kalau bisa request, saya mau request nih, misalkan, Assalamualaikum, saya mau request, saya mau lahir menjadi perempuan.
Jadi ternyata dalam konteks gender peran, laki-laki dengan perempuan itu dibentuk. Sejak lahir dia nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu bahwa harus kalem itu adalah perempuan, itu kan bentukan. Padahal laki-laki pun juga harus kalem. Sudah habis? Kurang 5 menit. Oke, waktu 5 menit kita pakai untuk sesi pertanyaan. Nanti selebihnya pasca forum atau mungkin nganggur di rumah atau sesekali belajar kelompok lah bahasanya, mungkin didiskusikan materi-materi yang sudah didapat. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada? Halo? Nggak ada? Oke, sudah paham semua berarti? Paham. Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin closing statement dari saya adalah ini ada di sambutan saya di bukunya Ana. Sampai 5 menit. Diri manusia pada hakikatnya ialah satu, kemudian dibagi menjadi dua, menjadi bagian laki-laki dan yang satu dibagi lagi menjadi bagian perempuan. Penjelasan tersebut ada pada Quran surat An-Nisa ayat 1. Itu dibuktikan dengan manusia itu kan satu, Nabi Adam. Kemudian diciptakan sebagian lagi menjadi perempuan. Dan itu kan tidak mengambil bahan lain kan, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam kan. Nah, itu artinya laki-laki dengan perempuan itu seperti yin dan yang. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki itu adalah untuk membangun satu sama lain, saling bekerja sama, saling mengisi dan segala macam. Bayangkan kalau misalkan karakteristik maskulin saja yang dimiliki oleh orang, kayak bakalan rame deh dunia ini. Karena nggak ada orang lembut, nggak ada orang cengeng, nggak ada orang baperan. Semuanya dituntut menjadi ini, itu juga nggak baik. Jadi harus imbang maskulin dengan feminis, baik laki-laki maupun perempuan. Bayangkan kalau kamu cuma jadi orang yang maskulin, orangnya geger, wanian tapi geger, pemberani tapi gegeran, terus tangguh tapi kasar misalkan. Terus kamu menjadi perempuan kemudian menyandarkan diri bahwa saya harus maskulin terus, harus feminin terus nih. Sepi omah ibu. Dahar pak. Gak bisa begitu hidup itu, harus ramai, harus sesekali lembut dan segala macam. Intinya harus berimbang. Kemudian sambutan yang menarik lagi dari ini Ketua Cabang PMI Kabupaten Malang di bukunya Ana Triana Larasati. Kirain saya tuh suka peka kalau dipanggil Mbak itu. Perbincangan tentang perempuan memang tak ada habisnya, selalu diselimuti oleh misteri, bahkan nyaris menyamai Tuhan, penuh dengan puzzle yang perlu diterka susunannya. Tak jarang kita temui berbagai asumsi negatif yang merintang halangi posisi mulianya. Mulai dari awal, penciptaannya yang dinilai rendah karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sampai pada posisi yang dianggap murah. Oke, jadi hari ini saya harap pasca rekan-rekan kita sekalian ikut organisasi IPNUI PPNU membangun generasi muda di Paga. Semoga ilmu yang disampaikan ini ditemani oleh semangat yang luar biasa. Sebelum saya menutup ini, saya ingin kirim Fatihah kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri NU dan sekaligus juga sebagai pahlawan nasional, dan juga para leluhur pendiri Nahdlatul Ulama yang lain, dan juga untuk sesepuh-sesepuh yang sudah mendahului kita yang berproses di NU Paga dan NU secara umum khususnya. Al-Fatihah. Semoga IPNUI PPNU Paga setelah ini bisa aktif, semangat, dan dilimpahi
keberkahan yang luar biasa. Al-Fatihah. Dan yang terakhir, untuk semua orang yang intelektual yang terus kita ambil keilmuannya, baik keilmuan gerakan, keilmuan akademik dan lain sebagainya, juga semoga diberi limpahan rahmat. Dan bagi yang sudah almarhum, semoga ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demikian dari kami, Aziza Zamzam. Kalau ketemu nanti disapa atau mungkin di kontak WA dan segala macam untuk membangun komunikasi lebih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zamzam atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya